Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-58. Halaman 339 surat Al-Hajj, ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fi sabilillah thumma kutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa innallaha la'alimun halim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih thumma bughiya 'alaihi la yansurannallah innallaha la'afuwun ghafur. Sampai di situ. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, fi sabilillah, di jalan Allah, summa, kemudian kutilu, mereka dibunuh, au matu, atau mereka mati, la yarzuqannahumullah, la benar-benar pasti, yarzuku akan memberi rezeki kepada mereka itu Allah, rizqan hasana, rezeki yang hasana, yang baik. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah, lahwa, benar-benar dianya, khairur raziqin, sebaik-baik ar-raziqin, pemberi rezeki. La yudkhilannahum, la yudkhilan, la sungguh, pasti. Yudkhilannahum, dia akan memasukkan mereka, mudakhalan yardawnahu, ke tempat masuk mudakhal, yardawnahu, yang mereka reda, suka. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah itu la'alimun, benar-benar alim, benar-benar mengetahui, halimun, lagi maha penyantun. Zalika, demikianlah, waman aqaba, dan barang siapa yang aqaba, membalas, bimisli, seimbang, dengan kezaliman, ma uqiba bihi, dengan kezaliman yang diterimanya, summa, kemudian bughiya alaih, kemudian dia dianiaya atau dizalimi, la yansurannahullah,
pasti sungguh Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah itu La'afun, benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Demikian kira-kira lebih kurang terjemahnya. Mari kita pahami. Ayat di atas atau ayat yang lalu dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa nanti saat dimana terjadi kiamat, saat dimana mereka diancam dengan siksa, ketika itu segala kekuasaan, segala kerajaan adalah milik Allah saja. Keputusan berada di tangannya. Dan orang-orang yang beriman bermasalah ditempatkan di jannatin naim. Sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, untuk mereka azab yang menghinakan. Itu ayat lampau. Sekarang dilanjut ayat ke-58. Itu orang-orang yang hajaru, berhijrah. Asal mula hijrah itu meninggalkan sesuatu karena tidak suka, tidak senang, atau tidak disukai atau tidak disenangi, lalu pindah. Namanya hijrah. Meninggalkan sesuatu, termasuk negeri atau tempat atau apa saja. Kenapa ditinggalkan? Tidak suka, tidak senang, atau tidak disukai atau tidak disenangi. Berhijrah. Mula-mula hijrah ini terpakai untuk pindah dari Makkah ke Madinah. Sebelumnya dari Makkah ke Habsyi, Najran di Ethiopia, Afrika, menyeberangi lautan. Itu hijrah pertama. Diizinkan beberapa orang sahabat ke sana karena tidak tahan lagi di Makkah. Kemudian Nabi sendiri berpindah dari Makkah menuju Taif. Tapi di Taif beliau dilempari berdarah-darah. Disuruh anak-anak muda oleh para tokoh-tokoh Taif. Maksud beliau ke sana untuk berdakwah, karena keluarga ada di situ. Malam disambut dengan bebatuan, berdarah-darah beliau di Taif, sampai beliau terkapar di Karnu Manazil, tempat mikat. Sekarang ada situ namanya Masjid Karnu Manazil. Di situ beliau tertelentang, dipenuhi luka-luka. Turun malaikat. Lalu malaikat itu menawari bahwa ada malaikat-malaikat gunung yang siap engkau perintah. Jika kau perintah untuk mencabut gunung-gunung ini, dicabutnya, ditimpakannya kepada orang Taif itu. Terkenallah doa Nabi, biar kalah. Satu saat nanti keturunan mereka akan mendapat petunjuk menjadi orang baik-baik. Itu beliau pindah. Baru nanti setelah 12 tahun lebih, masuk 13, pindah besar-besaran dari Makkah menuju Madinah. Dan beliau pun juga mendapat izin restu daripada Allah untuk pindah. Kalau tidak, beliau tidak pindah. Nabi Yunus yang pindah sendiri. Itu makanya Nabi Yunus itu dicela tanpa izin daripada yang mengutusnya. Siapa yang mengutusnya? Allah. Untuk seorang rasul dicela karena beliau rasul. Tapi untuk kita tidak dicela. Kenapa? Ya sudah tidak mau orang menerima lagi. Melawan, memangkang, menentang, memusuhi, bahkan meminta-minta azab. Ditolak. Kalau untuk kita sudah tinggal saja daerah itu.
Tapi bagi seorang Rasul tidak boleh sebelum ada perintah. Itu maka dicela beliau, malum dicela. Maka beliau diberi suatu teguran, akhirnya beliau ditelan ikan. Nabi Muhammad tidak pindah, tidak hijrah. Betapapun beliau mengalami hal-hal yang luar biasa di Makkah, beliau bertahan sampai turun perintah hijrah dan beliau pun diizinkan hijrah. Itu beliau lah termasuk bagian belakang hijrah, meninggalkan Makkah. Cuman setelah negeri Makkah dapat ditaklukkan lagi, setelah 8 tahun di Madinah, terjadi namanya Futuh Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan futuh, kemenangan, Makkah dapat dikuasai tanpa perang. Namanya Futuh Makkah. Maka semua yang namanya berhala-berhala dihancurkan. Ketika itu sudah bertakbir, mulai takbir raya kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa zamal ahzaba wa'da. Itu Nabi baca ketika itu di atas mimbar ketika Futuh Makkah. Sampai sekarang itu yang dibaca oleh orang yang umrah dan haji di Safa. Enaknya ke Makkah itu tahu sejarah. Enaknya umrah itu ada nanti pendamping yang betul-betul mengerti tempat-tempat dan apa yang terjadi di situ dulu, sehingga terkesan. Saya bukan mengajak umrah, enggak. Marah pula ibu nanti. Jadi kemudian setelah Makkah dapat dikuasai dan Makkah tidak lagi negeri kafir, negeri musyrik, tapi sudah berubah menjadi Darul Islam, negeri Islam, tidak ada lagi hijrah. Itu makanya tidak ada hijrah setelah Fathah. La hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah pindah tempat dari Madinah, dari Makkah menuju Madinah setelah Futuh Makkah. Maka hijrah tempat tidak berlaku lagi dari Makkah ke Madinah. Tapi di negeri lain berlaku. Andaikan di satu negeri tidak bisa lagi melaksanakan ibadah, syariat ketaatan kepada Allah, malahan disisa, dianiaya, dizalimi oleh penduduk setempat, oleh pemerintah setempat, betul-betul tidak bisa lagi beribadah, pindah ke tempat yang lain. Inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku sangat luas. Cuman dari Makkah ke Madinah tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi hijrah. Tertangkap? Nah, orang-orang dahulu sebelum terjadi penaklukan Makkah, mereka berhijrah. Kita tahu Makkah ke Madinah itu kan lebih 400 kilo. Ada yang berjalan, ada yang pakai kendaraan. Nah, orang-orang yang berhijrah, ini dia, meninggalkan Makkah menuju Madinah dulu. Sekarang pun kalau ada negeri-negeri, masyarakat penduduk suatu negeri yang dianiaya, disakiti, dibunuh, diteror, diintimidasi, sehingga tidak bisa lagi mereka beribadah dengan sebaik-baiknya, bahkan disuruh pilih mau pindah agama atau dibunuh, kena pergi, seperti di Spanyol, Andalusia. Di Andalusia itu ketika kaum muslimin kalah dengan tentara salib gabungan Eropa, kalahnya gara-gara beribut juga. Kalau tidak beribut, kaum muslimin tidak kalah-kalah. Kalahnya kaum muslimin itu karena mereka saling berebut, itu kalahnya.
Kapanpun kaum muslimin sudah berebut kekuasaan, nah itu sudah gampang kekalahan. Kan Spanyol Eropa dikuasai dulu, ujung-ujungnya suruh pilih. Siapapun kaum muslimin pilih, mau pindah atau keluar dari Spanyol, kok tidak dibunuh. Maka ketika itu hijrah, bukan dari Makkah. Kalau dulu dari Spanyol Andalusia pindah ke negeri Maghribi, termasuk Mauritania dan segala macam. Begitu juga berlaku di mana-mana. Kalau bisa pindah. Andaikan ia memang betul lah berita-berita di media di Cina terjadi bagaimana begini, orang dikekang, orang bagaimana begitu, andaikan ia betul lah sehingga tidak bisa lagi beragama, boleh pindah cari negara lain kalau bisa negara lain menampung. Namanya hijrah. Nah, siapapun yang hijrah meninggalkan tanah air mereka menuju tempat yang lain supaya bisa beribadah, bisa melaksanakan syariat Allah, namanya fisabilillah. Lalu dibunuh dia ketika pindah itu, tertangkap, dapat dibunuh, disisa, namanya kutilu, atau mati dalam pindah itu karena saking jauhnya perjalanan. Cobalah bayangkan dari Makkah ke Madinah berjalan, tidak sama dengan berjalan ke Pekumbuh. Pekumbuh banyak hutan kayu, banyak air di jalan, banyak sawah-sawah. Tapi kalau di Makkah ke Madinah, batu-batu, bukit-bukit cadas, lembah-lembah, padang-padang pasir, ada lagi binatang-binatang buas. 425 kilo. Ada juga yang mengatakan 430, macam-macam ukurannya. Tergantung orang mengukur. Rupanya meter itu kadang-kadang kembang karena sempit. Ya tergantung orang mengukur lah. Yang penting 400 lebih kilo. Tentu sepanjang jalan luar biasa. Ada yang kelelahan, tentu ada yang mati, yang tertangkap, yang terbunuh. Jadi kutilu auma itu. Allah pasti la yazrukannahumullahu rizqan hasana. Pasti Allah akan memberi rezeki kepada mereka dengan rezeki yang hasanah, rezeki yang baik. Apa rezeki yang baik? Kenikmatan surga. Artinya mereka akan dimasukkan ke surga dan akan memperoleh berbagai macam nikmat yang luar biasa, namanya hasanah. Tentu saja catatannya fi sabilillah. Karena ada juga yang hijrah tidak fi sabilillah. Asal muasal turunnya hadis yang terkenal berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Asal muasalnya karena ada yang hijrah tidak ikhlas, tidak karena Allah, tapi karena ingin mengawini seorang perempuan atau ingin berdagang. Asal muasalnya namanya sababul urud hadis. Begini, ada seorang perempuan bilang sama calon suaminya atau tunangannya dan lain sebagainya macam, saya tidak mau kawin. Kalau ingin kawin di tempat di mana Nabi pindah, saya akan hijrah. Nah, kalau dia mau kawin saya pindah, tinggalkan Makkah ini. Laki-laki tidak mau. Sayang dia meninggalkan harta bendanya dan Makkah, tidak mau dia. Maka berpisahlah dia dengan calon itu. Pindahlah calonnya ke sana. Jatuh sakitlah laki-laki ini. Dapat penyakit malah rindu. Nah.
Kan sudah pernah mencoba. Karena tidak tahan, akhirnya berangkat sendirian. Berangkat sendirian. Sejauh berapa? Sejauh 400 kilo lebih. Karena perempuan mensyaratkan kawin di Madinah, tentu pindah. Sampai di Madinah, entah berapa lama ditinggalkannya Makkah. Jadi hebat cinta ini, membuat orang meninggalkan segala-galanya walaupun tidak mau. Rupanya ada sebagian sahabat yang tahu cerita sepasang merpati ini. Disampaikan ke Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Ada kawan kita yang pindah, dulu tidak mau pindah dia, tidak mau hijrah. Dia tidak mau meninggalkan Makkah, harta bendanya. Sementara si perempuan tidak mau nikah kalau tidak di Madinah. Keluarlah hadis itu, innamal a'malu binniyat, hanya saja tidak lain tidak bukan segala amal itu niat. Wa innama likum ri'im, dan masing-masing orang ya sesuai dengan apa yang manawa, apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrah karena ingin mengawini wanita atau inginnya lain, itu pula didapat. Itu hadisnya. Di sini ayat ini fisabilillah. Siapa hijrah fisabilillah, mati dia dibunuh atau mati sendirian karena sakit terlelah, Allah menjanjikan akan memberikannya rezeki yang baik di surga. Itu segala macam kenikmatan surga yang disediakan. Nah, tentu saja orang yang hijrah bukan karena Allah, bukan lain, mati dia, tidak dapat apa-apa. Walaupun sampai juga di Madinah, tapi dia tidak mendapat memperoleh apa-apa insyaallah. Sebab yang mendorongnya untuk menikah. Apa pentingnya kita mengkaji ikhlas? Tidak panjang-panjang. Contoh, pergi ke masjid, pergi ta'lim, ana mendorong pergi ta'lim. Kalau memang betul-betul ingin memperoleh ilmu, menyimak mendengarkan Quran dan surahan tafsirnya, hadis Nabi dengan syarahannya, itu tidak ada motivasi lain, maka itu karena Allah. Tapi kalau ada motivasi lain untuk bulan Oktober, ya bulan Oktober, mau ngoh-ngoh lah di mana mengaji sekarang. Motivasinya itu kita kan tidak tahu niat raya. Andaikan itu motivasinya, dah niatnya tidak betul ke mengaji, tidak benar. Mau ngoh-ngoh ni tahu. Oh. Sekarang kan sudah mulai orang mau apa? Pilkada. Bahkan ada pemilihan ulang. Sudah lagi dipajang-pajang foto-foto. Ibu wak, kalau petang kau terpilih bisa kau nak terpilih lah daripada orang kata DPD. Wah, itulah ibu wak. Kalau nak kuat imannya bisa batia-tia. Kok kamu api ke jiwa kau? Lalu karena dia fisabilillah itu dibunuh atau mati sendirian karena kelelahan sakit, pasti Allah akan la yarzuqanna, yarzuku memberi rezeki. Tapi kalau pakai lam di depannya, setelah itu nanti setelah kaf dalam nun bertasdid itu pasti
demi sungguh pasti akan memberi rezeki kepada mereka itu Allah. Rizqan hasanah, rezeki yang baik. Lantaran keikhlasan dalam beramal. Penting sekali ikhlas dalam beramal. Luruskan niat, murnikan niat, hilangkan segala macam motivasi yang lain. Wa innallaha lahuwa khairur razikin. Sesungguhnya Allah, Dia huwa, la benar-benar, huwa Dia, benar-benar Dia khairur razikin, sebaik-baik yang mengasihi rezeki. Salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Ya, Razzaq. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Terus beko sampai di Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah Dia yang memberikan rezeki. Ada 5 itu. Pertama, Ar-Razzaq itu adalah Dia yang menciptakan makhluk yang akan memakan rezeki. Halo. Nama dulu sawah laya pada awak laya. Nama dulu bumi diberi Allah daripada Nabi Adam. Halo. Itu. Sinyi lain. Nama dulu ibu-ibu pada anak. Dengan perlengkapannya betul. Dulu ibu. Dan apa yang ada di ibu. Sudah ada rezeki anak di situ. Ketika anak belum ada, kelengkapannya ada di ibu, tidak punya air. Karena yang akan menikmati rezeki itu tidak ada, belum ada. Dengan begitu Allah persiapkan rezeki itu dulu. Dia Razak. Jaminan Allah untuk ngasih rezeki itu, rezekinya sudah diadakan terlebih dulu. Sudah ada diadakan. Ambokah? Tidak, sebentalai masuk 60. Sebentalai nama kini kok. Happy birthday to you. Bin'ah. Kata kita bin'ah. Bin'ah terserah lah. Di kampung saya ada durian itu, nenek saya menanam. Sudah dulu dia ada durian daripada saya lahir. Sampai sekarang masih makan. Intinya apa? Rezeki itu telah Allah persiapkan sebelum yang akan memakai, mempergunakan, memakai rezeki itu ada. Cuma kita dipercemas oleh si angku setan. Dipercemas. Boleh awak Bano boleh ya? Kan? Ini sambuang nama. Kalau awak masuk ke wilayah Allah, sakit tengkorak awak. Wilayah menjamin rezeki saya. Allah, masuklah situ demikian. Sakit tengkorak. Mereka jawab makanya. Bau sah sajalah kamu.
Berkasab, berikhtiarlah kamu. Nah, menjamin dia, berapanya dia. Nah, bara rezeki ada tergantung usau kan. Bara banyak orang mau kompe usau. Kadang-kadang duduk-duduk aja. Tiba rezekinya. Dan bara banyak orang mau kompe. Tapi tidak dapat. Tidak dapat. Ini penentu rezeki nak buat. Tidak buat. Masing-masing kita lah dikadarkan. Makanya rezeki itu adalah takdir yang disangkutkan kepada usaha. Cuman bukan rezeki diperoleh lantaran usaha. Agak tipis perbedaannya. Jadi tidak satu pun binatang melata yang ada di permukaan ini illa 'alallahi rizquha, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Mazawa tidak akan berlebih dan tidak akan berkurang rezeki yang telah dijatahkan untuk kita. Masalahnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu berapa jatah rezeki kita. Itu masalahnya. Lantaran tidak tahu itulah makanya berusaha aja. Contoh. Halo. Lagi kan? Saya ini aku. Ini aku masalahnya. Aku ini menggaleh. Macam-macam menggaleh. Andaikan ketentuan rezeki sehari itu 150.000 menggaleh. Kok tahu ah? Nak kau buka kedai sampainya sebalik malam. Sebab jam 7 orang lamali 70.000. Ngap penek-penek dua je tutui dah. Kau tutui rezeki mu 70.000 nya. Atulah rahsianya muka Allah nak agi tahu kau bara kadar rezeki wa sehari, apalagi sapanya duit. Sehari mana tahu ada rezeki. Alah pulang le, enggak bekolah, ma tahu beko ada orang membeli. Ma tahu harapan. Rupanya memang enggak ada orang membeli sampai malam. Ayo 70.000. Kok tahu? Kok tahu bila orang kembali? Datang kita jam 3. Ba, sebab rezeki jam 3 tiba. Dah buka pagi, ngangau pagi kedai. Tetangkok kan? Jadi Allah tu Ar-Razzaq. Dia yang menciptakan rezeki. Dia pula yang menciptakan makhluk yang akan memakan rezeki itu. Jadi nama nalur rezeki daripada orang no. Nama-nama asal apa? Dulu rezeki itu ada. Nama dulu rezeki pada Allah. Awak kan tokok taki wah. Kemudian dia Ar-Razzaq, dia yang mencipta rezeki, mencipta makhluk rezeki. Dia pula yang menentukan kadar rezeki masing-masing makhluk. Berapa tu? 3. Nombor aja ko? 5. 3. Menentukan kadar rezeki masing-masing. Nang kampe dia pula lah yang memudahkan dan menyempitkan perolehan rezeki. Makanya ada orang yang mudah sambil bersiu-siuam yang. Iya. Ada nan jam 3 malam lah jaga orang. Baiklah kau aku. Sakit. Jalalah senam 3 malam lah rami lah. Namanya pasar kaget.
Jadi ada yang mudah, ada yang berliku-liku baru sampai. Karena orang tu lah putar-putar lok pesatih lu, atau lok pesat bawah. Habis kono kawak balik mali. Lah habis lu terompah nu separuh mosoh-soh. Aku kiranya kawak balik. Ini sakit awak. Sakit awak. Allah haruk me orang di pesatih pesat bawah. Kiranya rezeki orang tukang oto dino lo kiranya. Sebab kalau nak pesatih itu kurang rezeki orang tukang oto. Ya begitulah rezeki kah. Tidak bisa kali-kali dilogikakan. Ya bisa dikatakan misteri. Lepas itu empe, bapa empe. Ya lampe. Memudahkan, menyempitkan. Memudahkan, menyempitkan rezeki. Yang kelima, dia yang menjamin setiap makhluknya pasti mendapat rezeki. 5. Itu. Jadi Allah itu khairul razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Adakah yang lain memberi rezeki? Tidak ada. Yang lain cuma saluran, polongan, titian, parantara. Itu yang lain. Maka rezeki kita kau batali-tali. Bahasa kawi melalui pakai via. Aduh via-vianya. Pakai via. Kadang-kadang kalau kita lusuri via waktu ya ujungnya berbunyi Masya Allah dah. Ujungnya mana? Masya Allah seujungnya. Masya Allah. Mantun kiranya. Mantun kali tahu mantun tak? Mantun itu. Kau ustaz apa? Lah putar-putar lo ke Jambi ke? Dipecat orang lo, diambil orang lo perusahaan. Rupanya bertemu yang balik. Itu lo vianya. Lalu jual rumah yang kia bari. Entun vianya. Jadi untuk itu tidak usah kita terlalu dibebani oleh masalah rezeki. Bau salah. Jalani salah. Tapi jangan bersau. Karena rezeki disangkutkan kepada usaha. Nah. Li pernah ibu mencari orang mengango? Buayo, no mengango. Mengango sana. Mananti rezeki. Kalau mangko setar kalau. Itu kira. Nah, berarti manusia-manusia, makhluk-makhluk dikatakan juga magi rezeki kawan. Cuma nak inyo nama menetap no. Ndak nyo nama menentuan no. Ndak nyo nama magaan memang kadar melaluinya dibawa satu oleh Allah ta. Dia lah sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti ada yang lain, yang satu yang terlibat dalam mengisi rezeki. Rezeki tadi itu ada yang bersifat materi, ada yang immateri. Yang immateri itu tentu tidak berupa benda, tidak berupa barang, tidak. Contoh, halo, lain mengerti. Mengerti itu rezeki. Bacalah doanya ya. Allahumma zidni ilman nafi'an warzuqna fahman
Kan warzuqna, beri kami rezeki dengan kepemahaman yang luas. Lebih paham dah. Lah dapat rezeki. Cuma awak di kaum materialis Pak. No, mazhab yang terbesar di dunia aku bukan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak, mazhab materi itu yang paling banyak. Yang paling besar. Mazhab terbesar di dunia mazhab materi. Kadang-kadang segalanya diukur materi. Sebab gagah tak gagah bisa kau tak perlu orang lain, paling materi. Pencong kalian pencong sih bantu orang lah. Kalau lain materinya aman je. Kadang-kadang pelongo sih, alaku je. Jadi, kamu apa kaji aku? Oh, innallaha lahwa khairur raziqin. Oh, lupanya masuk surga ku rezeki mayoma. Dia akan memberi rezeki kepada mereka, rezeki yang baik. Masuk surga, lalu di sini memperoleh berbagai macam nikmat. Namanya rizqan hasanah. Masuk surga, lalu semuanya dapat diperoleh situ. Namanya rizqan hasanah. Kenapa begitu? Karena Allah itulah dia sebaik-baik lahwa, benar-benar dia sebaik-baik pemberi rezeki. Juga cek kan? La yudkhilannahum. Sambungan ayat 59. La yudkhilanna, asal katanya yudkhilu. Yudkhilu maknanya memasukkan. Memasukkan. Ada khala yudkhilu. Kemudian ditambah di mukanya lam, la yudkhilu. Disambung dengan nun bertasydid, la yudkhilanna. Kau namanya pasti. Demi sungguh pasti dia, Allah itu akan memasukkan mereka mudkhalan yardawna, ke tempat masuk yang mereka sukai, mereka senangi. Di mana dapat kata pasti? La tambah nun di belakang. La yudkhilanna. Ambil contoh. Kita barangkali atau sering mendengar bunyi ayat wala nabluwannakum. Pakai lam? Pakai nun? Iyalah. Asal katanya nablu. La nabluwannakum. Pasti itu. Demi sungguh pasti kami akan mencobai, menguji kamu. Maka jadilah ujian itu pasti, cobaan itu pasti. Coba di situ, la yudkhilannahum. Demi sungguh pasti kami, dia akan memasukkan mereka orang yang berhijrah fi sabilillah itu ke dalam tempat masuk, mudkhal, tempat masuk. Mudkhal, tempat di mana dimasukkan. Yaradaunahu, yang mereka reda suka kepadanya, tempat di mana mereka dimasukkan. Di mana tempat di mana mereka dimasukkan? Sarugo. Baca dulu ya. Sayanu sarugo nak dulu. Jannah ya dulu. Itu janji Allah. Allah itu janjinya benar. La yukhliful mi'ad. Sadaqa wa'dah, membenarkan janjinya. Sampai bersumpah, demi sungguh pasti kami akan masukkan mereka mudkhalan, ke tempat masuk yang yardaunahu,
yang mereka kok reda, suka, senang dengannya sampai di mana dimasukkan. Di mana sampai mereka dimasukkan? Ke surga lah. Itu jannah ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang belum pernah mereka lihat, yang belum pernah mereka dengar, yang tidak pernah terlintas di hati pikiran mereka. Itulah namanya mudkhalan yardaunaha. Yardaunahu, mereka reda, suka, senang dengannya. Cuman mereka nuku siago. Itulah la yudkhilannahum hum kwa. Dia pasti memasukkan mereka, mereka kok. Balik kata berhijrah fi sabilillah. Atau balik mana kata mana? Beriman, beramal saleh, berhijrah lo fi sabilillah. Khusus untuk mereka Allah akan masukkan mereka ke dalam tempat masuk yang mereka senang, sukai. Wa innallaha la'alimun halim. Dan sesungguhnya Allah itu la'alimun, la benar-benar. Ini nampaklah benar-benar alim, maha mengetahui. Maha mengetahui derajat, kualitas, tingkatan orang-orang yang beramal. Ulang balik. Allah betul-betul mengetahui tingkatan, derajat, kualitas masing-masing kita yang beramal. Kini kau sedang beramal kau? Mengamal nak kini kau? Ta'lim, menyimak firman Allah Ta'ala dengan tafsirannya. Itu kerja gini, sedang beramal. Cuman tingkatan amalan kita tidak sama. Tampiknya sama, wakatunya sama, nanidanga sama, namengecek sama lo. Madok lainnya mereng kan, salah. Tapi kualitas tidak sama, derajat tidak sama. Ada yang datang dari Jawa, ada yang menunti otolah jam sekian, ada yang tukang hantar, ada di rumah nak don tamangiak, ada di rumah nak barik kerajo, pi, balain nilai, tidak sama. Kalau sama no jauh herake tulis sampurang. Ada orang yang susah datang kemari, ada yang gampang saya datang kemari. Ada orang yang tukang hantar, ojek pribadi, ada ojek orang lain. Tidak sama nilai, berbeda-beda nilai. Nah Allah la'alimun, benar-benar. Kan kita ada yang meninggalkan kerajo di rumah. Amo nak meninggalkan kerajo di rumah, ya rumah-rumah mau tinggal. Mana ni pak? Tak ada mau rumah. Orang rumah nak bawa ke itu nah. Di kita kan adalah membawa pak orang rumah kembali. Adalah membawa orang rumah. Tak sama doh, tak sama. Ada yang pada diancam orang rumah kau pergi, pergi atau tak? Awas kalau kau nak pergi, dan tinggal kau. Itu nak alim. Allah dia tahu tingkatan kualitas mutu orang yang beramal, tentu juga rizkan hasanannya tidak sama. Mudkhalan yardaunahu tidak sama. Malah kesama, tidak adil namanya. Maka balasan yang Allah persiapkan, rezeki yang Allah kasih tidak sama. Tidak sama. Masuk surga dan sama-sama masuk, nah. Tapi nencik di balkon, nencik duduk di lantai.
tiba di menonton film di Gloria sesuatu. Ini buka sekali. Ada di pintu saya. Namanya ayat bunyi alimun, la alimun, sesungguhnya Allah itu betul-betul mengetahui, halimun, santun, penyantun, maha penyantun. Anan halim ko, hampir sama ya sabah, ndak terburu-buru, ndak tergesa-gesa, ndak tergulut. Tidak terburu, tidak tergesa. Namanya halim. Lalu terpakailah halim ko, dia halim, artinya dia tidak langsung terburu menyiksa hamba-hambanya yang berdosa. Malahan ada yang dibiarkannya begitu saja sementara waktu. Jadi ada orang-orang yang berdosa ko, di pabian, tidak disentuh-sentuh, tidak dikaca-kaca. Diberi peluang kesempatan untuk minta ampun. Namanya halim. Halim. Itu namanya halim. Kita ko bersalah wa. Kita ko berdosa wa. Kan tidak langsung kena hukuman dah. Betul? Pabian sih. Membiarkan tanpa dihukum itu halim. Langsung diazab, tidak ada kita di dunia ini. Habis. Ma taraka ala zaria. Tidak ada yang basiso tinggal dunia. Itulah Nabi Adam. Pas dimakan langsung tangga. Halo. Pas dimakan langsung tangga. Itu Nabi Adam. Orang-orang awak kuah, kalau langsung memakan yang haram-haram langsung tangga pakai no, itu namanya tidak halim. Tidak halim. Jadi orang berdosa, orang melanggar, orang yang bermaksiat, itu makanya kadang-kadang tidak dapat hukuman, tidak dapat sisa ancaman, tapi seakan-akan dibiarkan. Sebenarnya tidak dibiarkan, memberi peluang, memberi kesempatan agar dia sadar bertobat atau juru dakwah menyampaikan kesempatan. Bernamalah dia halim. Dia telah memberikan kesempatan, peluang, bahkan memberikan kita umur yang panjang. Itu makanya dicela orang umur lah 60 tapi alun jolai, itu dicela orang. Karena Allah sudah beri kesempatan panjang. Halim. Dalam kesempatan yang Allah berikan itulah pakailah, pergunakanlah untuk tobat, untuk minta ampun, isi dengan hal yang baik. Susul yang kurang-kurang salamuku. Kenapa bisa begitu? Karena dia halim. Orang-orang yang berhijrah, orang yang beriman bersalah itu bukan tidak bersalah, bersalahnya. Ini ada so, selagi manusia atau selaku manusia kita ada salah, ada dosa. Nah, bisa tidak. Cuma sebaik-baik orang berdosa, orang yang minta ampun. Dikasih peluang untuk minta ampun, tapi tidak minta ampun sampai lari. Tibo lo aku ano. Nah, tibo aku anyo baru ada cerita lah. Lalu ini satu alahnya. Itu perbedaan alim nyoha, alim nyohalim. Sambung aja. Dzalika, yang demikian itu, zalika ayat ke-60. Demikian itu pertolongan waman aqaba, dan siapa saja yang aqaba. Waman, dan siapa saja yang
Aqaba. Aqaba ko iqab. Iqab. Nah, di belakang. Iqab. Akibat. Namanya di bahasa Arab akibat. Menjadi bahasa Arab itu akibat. Tetapi maknanya siapa yang membalas akibat lantaran karena dizalimi. Ya. Si A dizalimi oleh si B. Ke si B, ke si A. Akibat si A kau dizalimi, dicurangi, ditipu, diperdaya dan segala macam oleh si B, oleh si A, maka si B kau aqaba, membalas kezaliman itu. Aqaba, dia membalas kezaliman itu. Akibat dizalimi, lalu dia membalas. Membalas kau aqaba. Bimislin, seperti apa yang diterimanya. Tidak salah, tidak berdosa. Kita ulang. Apabila kita dizalimi, lalu kita balas kezaliman orang sama dengan apa yang pabriknya. Iciloknya terompa awak salah kira, awak ambil lah terompaan salah kiri. Sama tu. Tidak masalah meladiri. Bodoh. Iko berkaitan dengan hijrah. Lah. Orang hijrah kan ada yang siksa, ada yang nanya. Tiba Nabi Manang ketika perang Futuh Makkah. Nabi tidak membalas. Nabi menang tidak membalas. Karena beliau mengambil sikap yang mulia. Dibebas-bebaskan orang Makkah tu. Tapi siapa yang ingin membalas, silakan balas. Tidak salah. Sebab wa man aqaba, siapa yang membalas iqab hukuman seperti bimislin, seperti yang dia dizalimi dengannya. Setelah itu, thumma bughi alaih, kemudian kembali dia dilakukan secara zalim. La yansurannahu Allah. Allah pasti akan menolongnya. Nak tatangko kita mengkuah. Kau ambil je lah si A si B kuah. Iko si A cukup kau? Si A. Kau? Si B. Si A dia nayon si B. Merasai si B. Si B bisa mengambil ambil sikap. Membalas dengan yang baik. Ipungkangnya godok. Yantang ke rumahnya nonde. Idfa' bilati ya asan. Membalas dengan yang lebih baik. Dan itu jarang orangnya, tapi lagi. Jarang tu bukan tak ada, lagi. Yang kedua, tidak membalas. Tidak membalas. Itu sikap kedua, tidak membalas. Berarti ini baik. Tidak membalas itu baik. Diterima dengan sabar. Dua. Dan ketiga, membalas dengan tindakannya sama. Ipiciak na wak. Piciak na. Ijijian wak. Isalak na wak. Nah, ya. Halo. Isalak na wak. Antara lo salak ke rumah no? Itu bimisli. Man aqaba bimisli. Podo. Tidak masalah, tidak berdosa. Ikicuahnya wak, ditipunya wak, dicurangnya wak. Wak balik lo kecurang dengan yang sama. Aman. Itu yang ketiga. Lah, yang ketiga kuah, lah diperlakukan hak yang sama. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Tetapi dia nyoba leh lo atih pada nan cakap.
diulangnya balik kerajanya lebih penon cako. Kalau ikut keraja layan surannahu Allah, pasti Allah akan menolong orang kulai. Sebabnya lah 2 kali dibaik, lah 2 kali diperlakukan zalim. Allah pasti menolong. Tetapi kalau kita membalas melebihi daripada nak terima, kau namanya kita nan babek zalim lai. Itu nan kelima tu. Melebihi membalas daripada yang diterima. Kau nan zalim tu. Itu sikap. Selagi membalas sesuai dengan perlakuan, tidak masalah. Paling-paling tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi tidak berdosa. Kerana kita lebih seimbang. Tidak masalah. Cuma kita tidak dapat nilai. Tidak dapat konten. Yang tinggi itu apa? Membalas dengan yang baik. Kau sehari bana kau. Kecuali ibu-ibu kau barangkali. Ya. Membalas yang buruk dengan yang baik sehari. Kecuali ibu-ibu. Seharinya betul. Ayat menyatakan Allah pasti akan menolong orang yang dizalimi melebihi daripada kezaliman yang diterimanya. Kainwa kapacak di jalan. Kumua apa? Lalu berdoa kepada Allah. Untung-untung terjilapa auto nuko. Tidak dikabulkan Allah. Sebab tidak imbang. Tidak melebihi. Tetap apa? Jadi mangkonya doa orang terzalimi ko tidak diterima Allah, salah satunya itu. Nya doanya melebihi daripada zalim. Ini saya itu terjangkang orang ini. Bisa jadinya tak kaja-kaja pulang menyepik bini no kepada anak. Awak jalan mengkong-kong ni lah buah. Terpacak. Aina kolera untung. Anda tidak doa anda kepada Allah tersebut lebih daripada semestinya. Doa orang yang terenya makbul. Ittaqu da'watal mazlum. Palero hati-hati waspada doa orang yang terenya. Sebabnya punya senjata. Tapi kalau orang terenya kau membalik dengan seimbang, doanya nak ada lah. Nya mangkui doanya. Nya nak balik. Nak balik ke doanya. Tapi kalau dibaliknya, tidak ada senjata oleh. Ada senjata. Lalu lari balik, orang kau membeli tu pakai ingki kerja buruk balik. Allah pasti menolong orang kau. Yang pertama, lah awak balik. Mereka dibuat tu balik. Kau 2 kali kau. Ni kau sekali. Hanya punya senjata. Allah pasti menolong. Apalagi nak pernah membalik. Kepada Allah sih kita larian. Pernah kuih nak kita orang? Kan kita orang biasa. Nampak na beli ni awak orang. Kaman tu lah. Amuah me udah dia. Laman tu lah dia udah kau dah lama amuah me tu. Dan sanak udah lama mangko kau dah amuah me. Sajuak me hati udah ni mo. Biar me lah. Udah man tu biar me lah me.
Kan betul gaji. Ayo sari orang bialah ko. Lamah na iman udah apa na. Jadi ndak mangkuih doa waktu setiap senjata awak habis. Bangku habis, awak lam balik. Nang kedua, apalagi baliknya hati lepas do. Saya terima, dah muah. Ibu-ibu selagi ndak membalik, doa lah. Ikut cik kami baliknya sebalik, ndak bangkuih lah. Cik kami lah. Mengamen kerja ke puas saja kau di rumah saja kau nak masa-masa nasi. Apa ibu. Nak mangkui lah. Sebab baliknya banyak. Orangnya cik balik semua. Sampai sama-sama pacaran yang sabu itu. Dulu udah nak takai ko kini mangko panjang cerita. Ikut dah. Pacarannya lah 20 tahun lampau. Kesalahan hamba-hambanya. Terlalu banyak kesalahan hamba yang dimaafkan. Lebih-lebih si hamba ko tidak membalas kezaliman orang lain. Dimaafkan saja. Maka orang yang mau memaafkan berartinya mengharapkan maaf Allah. Itu yang terbaik. Siapa yang berlapang nada, siapa yang memaafkan, Allah jauh lebih memaafkan. Jauh lebih memaafkan. Itu Allah. Namanya afuun. Kajinya, andai jika kamu tidak membalas, kamu maafkan saja, Allah akan memaafkan. Tamalah Ghafur. Dia juga Maha Pengampun atas dosa-dosamu, memaafkan atas kesalahan-kesalahan, mengampuni dosa-dosa. Jadi maaf kau kepada hal-hal yang kesalahan-kesalahan, ampun kepada dosa-dosa besar. Inti kajiwa sapagiko itu. Yang pertama, orang-orang yang beriman berhijrah fi sabilillah. Betul niatnya benar. Lalu dia mendapat musibah berupa diperangi, dibunuh atau mati. Pasti Allah akan memberikan kepadanya rezeki berupa surga dan segala macam nikmatnya. Inti yang pertama. Yang kedua, Allah akan memasukkan seseorang ke dalam tempat yang disenangi, disukai, yang diharapkan seseorang itu surga. Selagi seseorang itu lagi beriman, beramal dan berjihad fisabilillah. Yang ketiga, Allah Maha tahu segala-gala, termasuk amalan kamu. Di samping itu, dia menunda, membiarkan saja orang yang berdosa, memberi peluang kesempatan untuk minta ampun. Terakhir, jika terpaksa harus membalas tindakan penganiayaan, tidak bisa balaslah seimbang. Tidak mungkin kita membalas jogodok doh. Dan tak mungkin kita tanang miang doh. Membalik sih kita balilah seimbang, jangan lebih. Nampak gacua dirang balilah seimbang. Cuma ingat, pahala tidak dapat, rida tidak dapat, maaf tidak dapat. Sebabnya lah balik. Beko diperlakukan orang wanita balik, sabar kita, dapat pertolongan. Aku sabar mentaruhku yo. Sabar aku habisnya nanti dari surga. Tiba surga ndak banyak sebalik masuk alam. Sabar aku di mana batihnya? Menjalan masuk surga.
Dan sebagai penutup, Allah Maha Pemaaf akan memaafkan kesalahan-kesalahan lebih-lebih bagi orang yang suka memaafkan. Dia akan mengampuni dosa-dosa sebesar apapun kalau orang kau tobat. Maaf, kemurahan Allah. Mengampuni dosa, kita minta ampun. Demikian kaji kita sepagi ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita bersama. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.